Pemerintah telah resmi menggelontorkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah pada setiap masyarakat yang membeli kendaraan mobil listrik. Untuk motor listrik akan diberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah dan diskon pajak untuk pembelian mobil listrik dan bus listrik dari PPN 11% menjadi hanya 1% saja. Insentif ini mulai berlaku pada April 2023 hingga masa pajak Desember 2023. Lantas apakah pemberian insentif pajak ini dapat mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air atau justru menimbulkan pro kontra karena bertambahnya jumlah kendaraan yang beredar di Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, saat ini kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan Periklindo, Bapak Ahmad Rofiki. Pak Fiki, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Ya, selamat pagi, Mercy. Selamat pagi, Pak Fiki. Apakah dengan adanya pemberian insentif pajak kendaraan listrik dapat mendukung akselerasi pembelian kendaraan listrik di Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat memang kita trace back ke belakang ya, pemerintah memang melalui Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 memang sudah menggiatkan bagi para pelaku industri untuk melakukan percepatan di industri kendaraan listrik berbasis baterai. Dan kita lihat bahwa pemerintah memang terlihat serius ya dengan beberapa perpres dan juga peraturan dari kementerian juga yang mendukung untuk percepatan tadi. Salah satunya yang terakhir kita lihat adalah bahwa selain pemerintah juga menggalakkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menggunakan kendaraan listrik, sudah mulai beralih, dan juga terakhir ada subsidi ini, Mbak, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik untuk motor sebesar 7 juta dan mobil PPN diturunkan menjadi 1%. Nah, kita lihat memang bahwa kenapa memang untuk saat awal ini memang diperlukan dukungan dari pemerintah karena harga kendaraan mobil listrik memang dibandingkan dengan kendaraan konvensional masih sangat tinggi perbedaannya. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah ini, harganya menjadi lebih terjangkau bagi orang-orang yang mau mulai berubah beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Karena kan kita lihat bersama-sama bahwa Indonesia mencanangkan nanti di tahun 2060 memang rencananya adalah net zero emission, jadi tidak ada lagi mobil konvensional di jalan-jalan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang waktu ini berjalan dengan sangat cepat ya, kalau tidak mulai dari sekarang ya kita akan tertinggal juga dengan negara-negara lain tentunya seperti itu ya. Baik, Bapak katakan bahwa harga mobil listrik masih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional. Apa yang membedakan, Pak? Dan tingginya ini di mana? Kalau kita lihat memang saat ini kan permintaannya di dunia bukan hanya di Indonesia ya, Mercy ya. Jadi memang di negara-negara lain juga permintaan kendaraan listrik sangat tinggi. Jadi memang komponen yang paling harga tertinggi itu adalah masih di baterai. Kita Baterai. lihat bahwa semakin banyaknya orang yang memesan kendaraan secara global dan pasokan juga belum memadai. Nah, ini akan menjadi suatu masalah. Nah, Baik. karena sekarang ini harganya itu di range sekitar 50-60% harga jual kendaraan itu adalah di baterai. Nah, kita lihat memang ini yang membuat perbedaannya dengan kendaraan konvensional. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, di luar memang yang pertama pasti udah ramah lingkungan ya karena tanpa polusi dan juga komponennya lebih sedikit. Ternyata kan kita kalau lihat mobil konvensional masih menggunakan mesin, jadi harus ganti oli, ada busi dan lain-lain. Dan komponen mobil listrik lebih sedikit. Jadi perawatannya juga itu lebih sedikit ketimbang mobil konvensional. Kalau kita lihat memang harga per KWH ini di listrik household ya di perumahan di Indonesia itu hanya Ya. kurang lebih sekitar 1.700 per KW. Kalau kita lihat memang beberapa studi yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di anggota Periklindo, kita lihat bahwa memang harga per KWH ini jika dibandingkan dengan biaya operasional cost menggunakan BBM, tentunya sangat berbeda jauh. Jadi harga penggunaan kendaraan listrik ini untuk operasional daily ya, in average itu hanya sepertiga dari kalau apabila menggunakan bahan bakar Oke, minyak. Dan baik. kita lihat juga bahwa memang subsidi pemerintah sangat tinggi di impor BBM juga masih sangat tinggi, triliunan rupiah. Jadi kita memang perubahan ini kita juga saling membantu ya, saling Hmm, support dengan mengurangi beban pemerintah untuk baik. bahan bakar minyak, subsidi dan juga ramah lingkungan seperti itu. Baik, Pak. Berarti memang mahal pembelian awal mobil listriknya, tapi setelah digunakan, biayanya dibandingkan dengan menggunakan BBM, ini bisa sepertiganya begitu ya tadi Bapak katakan. Betul sekali. Baik, Jadi Pak. memang Ya, menurut Bapak apakah insentif pajak kendaraan listrik ini sudah sesuai dengan harapan industri dan juga masyarakat yang diberikan oleh pemerintah saat ini? kalau dari kami selaku industri memang kita lihat bahwa kita bersyukurlah dengan adanya dukungan pemerintah ini. Cuman kalau kita lihat masyarakat pasti mengingat lebih dari ini. Cuman ya at least saat ini juga dengan 10% ini kan kita lihat
harga mobil listrik misalkan 300 juta, dia bisa turun ke angka sekitar 30 juta, jadi 270 juta. Jadi memang ketika nanti ya secara psikologis harga kendaraan listrik ini perbedaan harganya tidak terlalu jauh dengan harga mobil konvensional, dan masyarakat juga, itulah pentingnya kami dari Periklino juga selalu melakukan edukasi dan juga sosialisasi, Mbak. Jadi kita tidak bisa langsung nyuruh orang berubah ke kendaraan listrik, kita harus lakukan sosialisasi dulu. Apa sih untungnya pakai mobil listrik? Nah, ketika mereka sudah mulai menyadari keuntungannya, dan juga tentunya di Indonesia kita lihat bahwa secara cost itu sangat lebih murah perawatannya, penggunaan juga lebih murah. Nah, dengan harga yang sudah semakin mendekati harga mobil konvensional, nah orang-orang kita harapkan mulai berubah, Mbak. Jadi mulai menggunakan kendaraan listrik, baik itu roda 2, roda 4, dan juga tentunya transportasi untuk secara bus kita juga ada bus listrik juga yang nantinya untuk mass transport juga ramah lingkungan, dan juga ini jadi Baik. ekosistemnya juga sangat baik lah dengan dukungan dari PLN juga memperbanyak SPKLU Ya, seperti itu. baik. Pak Vicky, ini Ya. kan yang diberikan insentif oleh pemerintah untuk mobil listrik adalah PPN-nya. Harganya, jadi jika harga mobilnya ini mendapatkan diskon PPN sampai 10% begitu ya Pak, 10% ditanggung pemerintah, 1% ditanggung oleh pembeli, itu jadi harganya bisa turun berapa Pak total-total? Kalau kita lihat kan range harga sekarang ini untuk yang mendapatkan subsidi ada dari 300 juta, berarti kan dia turun jadi 270, dan ketika harganya 800, dia bisa turun ke 80 juta, di ke 720. Jadi memang tergantung dari harga jual tadi. Dan juga pemerintah juga melakukan proteksi ya, jadi selama rentang waktu pemberian bantuan ini, para brand yang mendapatkan bantuan ini untuk untuk PPN ya 10% tidak boleh menaikkan harga selama rentang waktu tersebut. Dan kami juga berdiskusi ya dengan pemerintah bahwasanya pada tahun ini ya, apabila brand lain bisa melakukan hal yang sama, memberikan sertifikasi 40% untuk TKDN, nah mereka pun bisa mendapatkan hal yang sama seperti dua brand yang sudah mendapatkan bantuan ini. Jadi terbuka untuk semua brand, jadi tidak hanya untuk yang tercantum di dua brand tersebut, Mbak. Baik Pak, saat ini insentif yang diberikan pemerintah untuk mobil listrik yang TKDN-nya 40% atau lebih ya Pak ya. Ini diskon Iya. PPN-nya 10%, 1%-nya dibayarkan oleh pembeli. Iya, Sementara betul. yang 20% TKDN-nya sampai 40% diberikan Iya, diskon 5%, betul Pak, oleh 5%. pemerintah, 6%-nya dibayarkan oleh konsumen? Konsumen, betul. Baik, Betul, jadi memang ada dua skema ya. Jadi memang tadi kan ketika yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka dari brand yang sudah mensetorkan sertifikasi tadi, Mbak. Ini adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah juga memang untuk melakukan penghitungan tadi untuk TKDN. Dan baik, juga sekarang ini kan kalau kita lihat memang masing-masing brand itu memiliki unik produk ya. Jadi memang komponen berbeda. Jadi kita harapkan ketika nantinya para kendaraan listrik yang sudah dibuat di Indonesia ini memiliki satu kesatuan ya. Jadi itu kan sehingga menimbulkan minat untuk investor membuat komponen, karena satu komponen mereka bisa digunakan oleh beberapa brand. Nah, dan hal ini juga akan meningkatkan TKDN. Kalau sekarang misalkan brand A ini barangnya beda, brand B beda. Jadi ketika permintaan untuk barang komponennya ini sedikit, jadi orang juga belum mau invest untuk memproduksi komponennya. Nah, kita harapkan juga nanti ada satu kita konsolidasi lah antara para brand ini untuk bagaimana cara bersama-sama untuk meningkatkan TKDN 40% seperti itu deh. baik. Pak, kalau kita lihat kan komponen mobil ini pajaknya ada beberapa, tidak hanya PPN Pak. Nah ini Iya. sebenarnya kalau ingin ada ruang Pak, supaya pemerintah bisa berikan insentif lebih jauh dan lebih menarik lebih banyak konsumen, apalagi yang bisa ditekan Pak selain PPN? Kalau dari sisi harga sendiri mungkin nanti kalau kita ngomong lebih ke depannya nanti ada yang namanya untuk carbon tax ya. Jadi kita lihat ini Carbon memang tax. ini juga nanti ke depannya di beberapa negara sudah dilakukan bagaimana bisa mendapatkan tambahan bantuan ketika kita bisa mengurangi polusi. Kalau misalkan nanti penghitungannya mengenai kadar karbon CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan itu kita tidak pakai kendaraan konvensional, kita sudah berubah ke listrik. Nah, itu mendapatkan lagi subsidi dari pemerintah juga untuk kendaraan. Jadi memang skemanya banyak, dan saat ini mungkin yang beralihnya bagaimana mulailah dilakukan tadi Mbak saya bilang sosialisasi dan edukasi, karena saya rasa masyarakat mungkin masih melihat mobil listrik, motor listrik ini jadi suatu hal yang baru, Baik, karena mereka juga bisa mencoba secara langsung. Nah itulah gunanya nanti mengikuti kayak pameran khusus yang sudah kami lakukan juga di tahun ini merupakan tahun kedua. Nanti kita ada pameran khusus kendaraan listrik di bulan Mei. Nah itu masyarakat bisa datang, bisa mencoba semua, karena di situ semua listrik, baik baik, roda 4, ada bus, dan juga roda ya, 2. baik Pak. Tadilah. Kalau tadi Bapak katakan carbon tax ini berlaku untuk mobil listrik, ini yang dipotong nanti pajak apanya Pak? Pajak tahunan mobilnya atau PPN BM ketika awal beli mobil, atau PPN lagi Pak? Seperti apa?
Jadi tadi itu penghitungannya ketika kita tidak menggunakan lagi kendaraan konvensional, karena kan ini kan kalau penghitungan karbon itu adalah penghitungan dari emisi gas buang yang kita pakai ya. Oh, Apabila oke. kita menggunakan mobil konvensional, kita masih mengeluarkan CO2 dan itu menjadi polusi. Nah itu kita dikenakan teks lagi dan ini bisa disubsidi silang Mbak, di negara-negara lain sudah melakukan hal Hmm. ini untuk mendukung percepatan kendaraan industri kendaraan listrik seperti itu. Baik, sementara untuk pajak tahunannya kira-kira berapa nih Pak? Kalau Kalau biasa? pajak tahunan sendiri memang ini kan maksimal hanya di angka sekitar maksimal 10% dari normal rate-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat untuk kendaraan-kendaraan ini kalau kita lihat biaya pajak tahunan yang selanjutnya itu adalah kurang dari 1 juta Mbak. Jadi dapat dibayangkan ya, yang ketika Hmm. mobil konvensional itu sudah di atas 3 juta, 4 juta tergantung tahun dan cc-nya ya kalau di mobil konvensional. Sedangkan mobil listrik hanya kurang dari 1 juta untuk biaya pajak tahunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Oke, ini sudah cukup lama. Jadi memang banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah kayak misalkan di Jakarta mobil listrik ya, tidak kena ganjil genap. Jadi kan berarti kan masyarakat tidak perlu beli 2 insentif. mobil nih, plat ganjil, plat genap, apalagi yang suka pakai plat-plat yang asal-asalan itu yang sering ditilang. Nah, Jadi baik. kita lihat memang kendaraan listrik ini tadilah ramah lingkungan dan pemerintah pun mensupport untuk beralih ke kendaraan listrik dengan memberikan bantuan seperti ini. Baik, Pak Vicky, insentif yang diberikan pemerintah ini untuk 35.000 mobil listrik. Namun batas waktunya hanya sampai Desember 2023. Apakah menurut Bapak ini cukup atau sebenarnya perlu diperpanjang supaya 35.000 insentif kendaraan ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas secara lebih maksimal? Iya, apabila kita melihat pertumbuhan penjualan untuk roda 4 ya khususnya ya Mbak, kalau kita lihat di tahun 2021 itu hanya sekitar 600-an untuk penjualan per tahun. Mm-mm. Sedangkan 2002 kemarin itu total ditutup dengan angka di atas 10.000. Hmm. Jadi kita lihat memang untuk angkanya sendiri kalau saya rasa masih sangat cukup ya untuk kendaraan roda 4 ya khususnya. Dan nanti ketika nanti juga itu balik lagi tergantung dari bagaimana kami di industri bisa mensuplai permintaan masyarakat yang sangat tinggi ini. Karena memang beberapa juga mengalami beberapa inden ya untuk kendaraan Inden. listrik ini. Ya, nah inilah yang harus kita bantu bersama-sama tadi untuk meningkatkan TKDN sesuai dengan pemerintah ya untuk meningkatkan TKDN adalah untuk meningkatkan iklim investasi juga bagaimana nanti investor bisa masuk membuat komponen kendaraan listrik di Indonesia dan tadi lah TKDN-nya lebih tinggi dan juga kita bisa menikmati lebih banyak lagi brand-brand nanti yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak hanya 2 tadi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofiki, Waketum Perkilindo, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sukses sehat selalu Pak, selamat kembali Ya, beraktivitas. thank you.